巨命感春，人人都叫我做豬榜眼。 Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas suatu film yang benar-benar lawas, menceritakan tentang kisah seorang vampir yang bersahabat dengan 3 gadis barbar. Kembali mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Untuk yang mau nonton lengkap filmnya ada di website resmi kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang pria yang berpakaian serba dinasti Qing yang hendak mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Alhasil, pria tersebut pun tewas. Ratusan tahun telah berlalu, dan adegan berganti jauh ke masa depan. Di sebuah pantai terlihat beberapa gadis yang sedang menghabiskan waktu liburannya. Salah seorang dari mereka bernama Juliet yang melihat para remaja pria juga datang ke pantai itu. Bonnie mengatakan bahwa mereka adalah siswa-siswa dari sekolah sebelah. Di malam harinya, saat sedang acara bakar-bakar, salah satu dari pria itu mulai tebar pesona dengan menyanyikan lagu romantis. Namun, tak lama setelah itu, turunlah hujan badai yang melanda tempat mereka, dan tenda mereka pun rusak, sehingga para gadis memutuskan pergi untuk mencari tempat berlindung. Tibalah mereka di sebuah kuil tua, dan tak lama setelah itu, para remaja pria juga ikut menyusul. Tetapi sebelum masuk, para pria berencana untuk menceritakan kisah hantu kepada para gadis agar mereka ketakutan. Tetapi di sini para gadis ternyata tidak takut sedikit pun. Malah sebaliknya, ketika giliran Bonnie yang bercerita, para remaja pria ini malah ketakutan. Lalu mereka pun malah kabur setelah melihat penampakan sosok vampir yang bergelantungan di belakang para gadis itu. Setelah hujan reda, mereka memutuskan untuk kembali ke asrama sekolah. Namun karena tas Bonita talinya hilang, tanpa pikir panjang, ia pun mengambil tali bunuh diri di kuil itu untuk mengikat tasnya. Keesokan paginya, kembalilah mereka ke asrama sekolah dan mulai beraktivitas seperti biasa. Tali bunuh diri itu pun dibawa masuk ke kamarnya. Seiring berjalannya waktu, keanehan demi keanehan pun datang terjadi. Di malam harinya, Bonnie dikejutkan dengan kemunculan vampir yang bunuh diri di awal film sebelumnya. 小生又嚟。 Bonnie yang ketakutan berteriak sampai teman-temannya datang menghampirinya. Namun mereka berpikir bahwa Bonnie hanyalah mimpi buruk. Barulah setelah teman-temannya pergi, hantu itu pun kembali menampakkan dirinya. Sampai akhirnya sang hantu pun memperkenalkan dirinya. Ia pun menjelaskan kalau dirinya dulu adalah seorang terpelajar di zaman dinasti Qing yang dulu dipanggil sebagai pejabat. Karena bunuh diri, ia pun menjadi hantu penasaran hingga sekarang. Supaya ia bisa pulang, si vampir meminta kepada Bonnie agar ia bersedia mengembalikan tali gantung diri ke tempat asalnya. Bonnie pun menyanggupinya. Tetapi karena besok masih ada perlombaan, ia pun berjanji akan mengembalikannya usai perlombaan. Keesokan harinya, acara olahraga pun digelar. Di ruang ganti, Bonnie baru sadar kalau ia tidak sengaja membawa tali bunuh diri itu. Di waktu yang bersamaan, datanglah saingan terberat Bonnie di perlombaan ini, yaitu bernama Tarzan. Ia sangat sombong dan yakin kalau Bonnie bukanlah lawan yang sepadan. Ia mulai unjuk kebolehan dengan pemanasan menggunakan tali bunuh diri itu. Alhasil, si vampir pun pusing dibuatnya. Di lapangan, si vampir menyaksikan meriahnya acara tersebut. Namun sialnya, ia salah mengambil tempat duduk sehingga ia terkena lemparan lembing. Karena ini semua ulah dari Tarzan, si vampir pun kesal kemudian membalasnya. Ia menggagalkan seluruh usaha dari Tarzan dan sebaliknya ia malah membantu Bonnie untuk menyelesaikan seluruh cabang olahraga itu. Tentu saja, karena bantuan dari si vampir, alhasil Bonnie lah yang keluar sebagai juara pertama. Setelah perlombaan selesai, si vampir pun menemui Bonnie di kamar mandi. Di sini, ia menagih janji Bonnie yang katanya akan mengembalikan tali bunuh dirinya ke kuil tua. Tetapi setelah melihat kemampuan si vampir yang sangat bermanfaat, Bonnie pun merayunya agar bersedia tinggal lebih lama dengannya. Kemudian, setelah tiba di asrama, Bonnie pun membujuk si vampir agar bersedia menemui kedua temannya yang
yang bernama Venus dan Juliet. Awalnya, vampir menolak, tapi setelah ia keceplosan dengan mengatakan kalau tali bunuh diri itu adalah jiwanya, Bonnie pun memanfaatkannya dengan mengancam akan membakar tali itu. Akhirnya, vampir pun menurut. Singkat cerita, bertemulah si vampir dengan Venus dan Juliet. Tetapi bukannya takut, mereka malah menertawakannya. Mereka menganggap kalau si vampir hanyalah manusia biasa yang sedang cosplay. Demi meyakinkan kedua teman Bonnie, si vampir pun menunjukkan hal aneh yang membuat mereka semua jatuh pingsan. Di sisi lain, karena mendengar keributan, salah seorang petugas kebersihan datang untuk mengintip. Tetapi di sini si vampir malah mengerjainya. Keesokan harinya adalah sebuah acara pesta tahunan di sekolah mereka. Baik dari asrama pria maupun asrama wanita menghadiri acara tersebut. Di sini, Juliet banyak mendapatkan kado dari para remaja pria agar bersedia menjadi pasangan dansanya. Juliet yang bingung harus memilih yang mana, akhirnya dibantu oleh si vampir dengan kekuatannya. Ia membuka penglihatan Juliet yang membuatnya bisa melihat kepribadian seseorang melalui warna lingkaran yang muncul di atas kepala. Kemudian, si vampir pun menjelaskan 11 arti warna yang muncul sampai ia pun menyarankan Juliet agar memilih pria dengan lingkaran kepala warna-warni. Ketika musik mulai dimainkan, para pria pun langsung bergegas menghampiri Juliet. Tentu saja, Juliet memilih Joseph, pria dengan kepala warna-warni. Namun, sayangnya pesta itu berjalan sangat membosankan karena mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari suster. Ketika ada yang mulai beradegan romantis, ia pun langsung menegurnya. Lantas, Bonnie pun meminta kepada si vampir untuk melakukan sesuatu. Vampir pun menggunakan kemampuannya untuk memindahkan suster ke tempat yang aman sehingga membuat pesta pun sontak berjalan dengan meriah. Ternyata si suster diteleport ke dalam toilet. Namun setelah tersadar, ia pun langsung kembali untuk menghentikan pesta itu. Di malam harinya, Bonnie, Juliet, dan Venus sedang makan malam di dalam kamar. Di sini, vampir mengungkapkan kalau sepertinya ia mulai nyaman berada di dunia manusia. Di waktu yang bersamaan, terlihat Joseph datang ke kamar Juliet. Sontak, teman-teman Juliet pun langsung pergi supaya tidak mengganggunya. Di sini, sebenarnya Joseph hanya ingin mengatakan selamat malam kepada Juliet. Setelah itu, ia berniat untuk langsung pulang. Tetapi si vampir menahannya dan membisikkan agar Joseph naik saja ke atas sehingga memanjatlah Joseph ke kamar Juliet. Setibanya di dalam kamar, mereka berdua pun langsung enak-enak. Di pagi harinya, Joseph pun langsung berpamitan pergi karena ia harus masuk sekolah. Kemudian saat di kelas, tulisan Juliet dirampas oleh suster. Ternyata bukannya mencatat pelajaran, si Juliet malah menuliskan puisi cinta. Tentu saja, suster marah dan merobek kertas itu. Melanjutkan pelajaran, Bonnie yang merasa kesal melempar suster dengan kapur dari belakang. Tetapi sayangnya aksinya ketahuan yang membuat suster marah dan akhirnya membalasnya dengan cara yang sama. Untunglah datang si vampir yang menghalau seluruh kapur yang dilemparkan oleh suster. Tiba-tiba masuklah kepala sekolah ke kelas itu yang mengadakan razia dadakan. Bonnie, Julia, dan Venus pun terkena razia karena rok mereka yang terlalu pendek. Kemudian si vampir mulai melancarkan aksinya yang membuat suster lari karena malu. Keesokan harinya, Bonnie memohon kepada si vampir agar bersedia membantunya dalam ujian mendatang. Namun, sebagai seorang cendekiawan terhormat, tentu saja ia menolaknya. Di tempat lain, Venus pulang ke rumah. Di sana, orang tuanya menaruh harapan besar kepada si Venus agar tidak gagal dalam ujian. Mengingat semua saudara-saudaranya adalah anak-anak yang berprestasi. Kalau sampai ia tidak lulus, maka Venus tidak akan dikuliahkan dan lebih baik dinikahkan saja. Sementara itu, Bonnie yang kesal kepada si vampir berniat mengembalikan si vampir ke kuil tua. Tetapi di tengah perjalanan, Bonnie berhenti karena melihat Juliet dan Joseph yang sedang bertengkar. Lalu Bonnie pun mengikutinya dan ia mendengar pembicaraan kalau Juliet meminta uang aborsi kepada Joseph karena ternyata Juliet positif hamil. Tetapi Joseph menolaknya dan malah pergi begitu saja. Tentu sebagai sahabat, Bonnie pun datang untuk menenangkannya. Sedangkan si vampir sangat kesal kepada Joseph. Ia juga merasa bersalah karena ia ikut adil dalam perjodohan mereka sebelumnya. Lantas, ia pun berniat untuk memberinya pelajaran dan meminta kepada Juliet agar mengurungkan niatnya untuk aborsi. Ternyata setelah meninggalkan Juliet, Joseph malah asik pacaran dengan wanita yang lain. Sudah jelas, vampir
yang merasa kesal pun menjahilinya. Setelah merasa puas, si vampir pun mulai menampakkan dirinya. Ia meminta kepada Joseph agar menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Juliet. Malam harinya, si vampir melaporkan kepada Bonnie kalau dia sudah memberikan Joseph pelajaran dan Joseph juga sudah berjanji kalau ia akan bertanggung jawab. Kemudian, Bonnie pun memohon lagi kepada si vampir agar bersedia membantunya dalam ujian besok. Bonnie sengaja meremehkan kepintaran vampir yang katanya adalah seorang terpelajar. Alhasil, vampir pun terpancing oleh ucapan Bonnie sehingga dia bersedia untuk membantunya dalam ujian kali ini. Keesokan harinya, dengan penuh percaya diri, Bonnie memasuki ruang ujian. Namun, setelah melihat soal-soal ujiannya, si vampir mengaku sama sekali tidak bisa menjawabnya. Kemudian, tanpa ambil pusing, ia pun lepas tanggung jawab dan malah kabur meninggalkan Bonnie sendirian. Sementara, Venus yang sama sekali tidak bisa mengingat apapun mencoba untuk mencontek ke buku. Namun, si vampir yang melihat hal itu melarangnya sehingga terjadilah kegaduhan. Sialnya, hal itu diketahui oleh pengawas sehingga Venus pun dikeluarkan dari ruang ujian. Selesai ujian, Bonnie pun sangat marah kepada si vampir dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak ingin menemuinya lagi. Di waktu yang bersamaan, terlihat Venus yang tengah depresi karena yakin pasti akan gagal ujian. Melihat kedua orang tuanya yang datang ke sekolah yang membuatnya menjadi semakin tertekan, Juliet pun segera mengabarkan hal ini kepada Bonnie karena takut Venus akan berbuat nekat. Dan benar saja, Venus pun menaiki sebuah atap dan mengatakan kalau dirinya lebih baik mati. Tentu Juliet dan Bonnie pun segera menyusulnya naik ke atap untuk mencegahnya. Di bawah, para petugas kebersihan juga membujuk Venus agar mau mengurungkan niatnya tersebut. Venus yang bersikeras tidak ingin turun. Secara tidak sengaja, terpeleset yang membuatnya hampir benar-benar terjatuh. Meskipun sempat bergelantungan, akhirnya ia pun tetap terjatuh. Namun ia berhasil selamat karena terjatuh tepat di bawah balon helium. Ternyata ini semua berkat si vampir. Kemudian mereka pun segera menyusulnya agar Venus tidak terbang terlalu jauh. Venus yang terbang tersangkut di sebuah mercusuar. Kemudian Venus mengatakan kalau dirinya telah putus asa dan hanya kematian yang dapat mengakhiri penderitaannya. Sebenarnya ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, akan tetapi ia sadar kalau daya ingatnya sangat buruk yang membuatnya mustahil untuk bisa lulus ujian. Tiba-tiba Juliet juga ikut menangis karena sebelumnya ia telah dikecewakan oleh Joseph. Tak sampai di situ, si vampir juga turut menangis. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa dulu sebenarnya si vampir bukanlah orang yang terpelajar. Ia cuma warga biasa yang hanya bisa bermimpi karena sudah 16 kali si vampir gagal dalam ujian negara. Sebelum ayahnya wafat, ia berharap agar putranya bisa lulus dan kemudian menjadi pejabat negara. Tetapi apa daya, si vampir selalu gagal dalam usahanya. Tidak berhenti sampai di situ, istrinya yang semula setia mendoakannya kini malah selingkuh dengan pria lain. Karena sudah merasa putus asa, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Baik penderitaan asmara maupun gagal dalam ujian, keduanya pernah ia alami. Ia sudah membuktikannya bahwa bunuh diri bukanlah jalan yang baik. Karena sekarang arwahnya tidak bisa reinkarnasi dan hanya terjebak menjadi hantu penasaran. Setelah mendengar hal itu, akhirnya mereka bertiga pun sadar dan mulai sekarang berjanji akan lebih menghargai kehidupan. Sementara itu, para petugas kebersihan melapor ke suster dengan mengatakan kalau asrama ini berhantu. Awalnya suster tidak mempercayainya, namun setelah diingat-ingat lagi, memang banyak kejadian aneh di asrama ini. Malam harinya, suster bersama para petugas lainnya menyusuri asrama putri. Ia masuk ke dalam kamar Bonnie karena menduga kalau Bonnie yang memelihara hantu. Ia merebut tas Bonnie dan menduga kuat kalau tali yang berada di dalam tas Bonnie adalah benda mistis. Lantas, ia pun berniat untuk membakarnya dengan dalih untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Bonnie, Julie, dan Venus pun malah diberi hukuman untuk berlari mengelilingi lapangan. Di dalam asrama, para biarawati tengah membacakan doa untuk membakar tali bunuh diri itu. Dibarengi dengan suara halilintar yang bergemuruh sebagai pertanda bahwa si vampir kali ini akan benar-benar lenyap.
Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka bertiga pun memaksa untuk masuk ke dalam asrama. Tetapi sayangnya mereka sudah terlambat karena tali bunuh diri itu sudah terbakar menjadi abu. Bonnie pun memasukkan sisa abu itu ke dalam botol yang kemudian ditulis dengan kata sahabat. Namun, selang beberapa waktu, si vampir muncul kembali di hadapan mereka. Si vampir mengaku kalau sebenarnya ia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Singkat cerita, si vampir itu pun mengaku kalau sebenarnya ia iri dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kini ia sangat ingin menjalani reinkarnasi dan kabar baiknya ia juga sudah mengetahui bagaimana caranya agar ia bisa reinkarnasi. Kembali, ia meminta bantuan kepada mereka bertiga agar melumuri sebuah bambu dengan abu sisanya, kemudian menanamnya di belakang sekolah. Dengan cara ini, nantinya ia bisa dilahirkan kembali. Dan setelah mengucapkan pesan-pesan perpisahan, akhirnya si vampir benar-benar menghilang. Waktu pun terus berlalu, dan mereka bertiga pun mulai kembali menjalani hari-harinya secara normal. Meskipun gagal dalam ujian, Bonnie pun tetap berprestasi melalui kejuaraan olahraga. Sementara, orang tua Venus kini memaklumi kemampuan putrinya dan memberikannya les privat, di mana ia malah bisa bertemu dengan orang yang ia suka. Sementara itu, Joseph pun bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Juliet. Di akhir film, kita diperlihatkan Juliet yang telah berhasil melahirkan dan bayinya sangat mirip dengan si vampir. Dan film pun berakhir. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih.